Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah, qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru li nusrati dinihi sayran hathitha wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa maurusa amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar channel Lajnah Watonah, Lajnah Wanita Thariqah An-Nahdiyah di seluruh Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Dr. Haji Masyuti MAG, Sekretaris Jenderal Jamiyatul Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, ingin menyapa para pemirsa pendengar channel ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibu-ibu sehat mengawali puasa di Ramadan 1444 Hijriah ini? Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, meningkatkan bukan saja kuantitas tetapi kualitas peribadatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini dalam waktu singkat, yakni kultum kuliah 7 menit maksimal. Di hari pertama saya ingin menyampaikan sebagaimana amanat yang disampaikan kepada saya, yakni membahas tentang manajemen keorganisasian kejamiahan Jamiyatul Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, bahwa Jamiyatul Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah merupakan organisasi keagamaan sebagai wadah pengamal ajaran Thariqah Al-Mu'tabarah yang merupakan salah satu pilar dari ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dirintis dan dikembangkan oleh para salafun as-solihun, mereka-mereka yang pendahulu-pendahulu yang solih-solih, yang tulus, yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dari malaikat Jibril alaihissalam atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan sanad yang muttasil. Itulah sebabnya para pendengar yang budiman, kita bersyukur bisa ada di dalamnya, di dalam jamiah yang dirintis oleh para auliaillah. Mudah-mudahan jamiah yang kita ada di dalamnya dapat mengantarkan kita meraih husnul khotimah, syafa'ah, dan nanti bersama-sama dengan para salafun sholihun fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Jamiyatul Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah merupakan suatu sarana bagi para mursyidun, muqaddamun, khulafa, budala untuk lebih mengefektifkan pembinaan terhadap para murid yang telah berbaiat, sekaligus sebagai forum untuk menjalin ukhuwah antara sesama penganut ajaran Thariqah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, sekaligus keisanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau para murid itu bukan hanya lelaki, maka hadirnya lajnah watonah beserta lajnah-lajnah yang lain, termasuk di dalamnya ada lajnah para pemudanya yakni matan, ya, itu perlu kita syukuri. Ini langkah praktis strategis dan istihad para salafun shalihun agar kita di Jamiah ini bukan hanya dimonopoli orang-orang laki-laki, tetapi ada perempuan dan dari semua golongan ada di dalamnya. Keikhlasan di dalam amaliyah ubudiyah tentu menjadi prioritas di dalam Jamiah ini. Itulah sebabnya salah satu tujuan dari Jamiah ini adalah untuk meningkatkan robitoh para muhibbun, muqaddamu, para muhibbun muridun, robitoh terhadap para mursyid dan khalifah. Bahwa lajnah watonah adalah salah satu lajnah dari sederet lajnah yang lain seperti Maktabud Daim, Al-Iqtisadiyah, Muwasalah, Ma'ahid, Thoriqiyah, ya, advokat dan lain-lain. Ini salah satu lajnah di dalam Imdadiyah. Oleh karena itu, pedoman dasar, pedoman rumah tangganya ikut atau sama dengan pedoman dasar, pedoman rumah tangga dari Jamiah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Tentu dalam rangka untuk menjelaskan, untuk mengefektifkan, karena lajnah watonah ini adalah lajnah yang spesifik, memiliki kekhususan, maka diperkenankan untuk menerbitkan SOP, standar operating procedure. Ketika kita menyimak bab 2 misalnya pada asas pasal 5 pedoman dasar, di sana tertuang bahwa Jamiah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah adalah organisasi thariqah yang berasaskan Islam ala al-sunnah wal jamaah dengan menganut salah satu dari 4 madhab, yakni madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Dalam bidang fikih kita menganut ajaran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dalam bidang akidah kita menganut paham Al-Qushairi, Hasan Al-Basri, Al-Junaidi Al-Baghdadi, Al-Ghazali dan sesamanya. Di dalam bidang tasawuf atau di bidang thariqah, sungguh luar biasa asas yang ada di dalam pedoman dasar, pedoman rumah tangga Jamiah yang kita cintai ini. Itulah sebabnya para ibu, saudara sekalian, sambil masak, ayo kita merenung dan merenung. Apalagi di hari yang pertama kita melaksanakan ibadah puasa, yakni tanggal 1 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2023. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita, memudahkan langkah kita untuk melakukan sederet dan seperangkat kewajiban di dalam Ramadan. Kita yakin Ramadan awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan di awal kita ingin mendapatkan rahmat, dan di tengah kita ingin mendapatkan ampunan, serta di bagian akhir mudah-mudahan kita mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Jangan lupa
kita sambil berzikir, kita sambil berwirid, kita sambil menerapkan, mengamalkan ijazah-ijazah yang diijazahkan dari para mujiz, dari para salafun as-sholihun. Mumpung kita masih berjumpa di bulan yang suci ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi, meridhoi, dan menjadikan kita menjadi insan-insan yang meningkat, melakukan taroki ibadahnya, amaliyahnya, dan suatu saat kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dulu, selamat berbuka. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.